Yang pertama disebut dia dengan manzil. Manzil diambil dari kata nazal, tempat turun. Orang cari nafkah naik ke gunung, nanam pokok kayu. Turun ke bawah, maka disebut dengan manzil, tempat turun. Jadi kalau kita ke rumah orang, nggak pernah ketemu, berarti dia di gunung terus. Yang ketiga disebut dengan maskan. Maskan diambil dari sakana. Sakana artinya tenang. Dari kata sakana itulah sakinah. Maskan artinya kalau kita masuk ke rumah itu hati kita tenang. Antum masuk ke rumah ini tenang. Jadi kalau kita masuk ke rumah, tenangnya malah di kafe, tenangnya malah di jalan, di dalam rumah malah tak tenang, itu bukan maskan, itu bukan rumah. Jadi rumah ini insya Allah menjadi bait, manzil, dan maskan. Rumah itu tenang karena apa? Rumah itu tenang karena di dalamnya Allah menurunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Syaratnya rumah itu tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak zikir mengingat Allah. Makanya aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sholat dalamnya ada mengingat Allah, zikir. Jadi puncak zikir adalah sholat. Makanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat hajat. Banyak sekali Pak Ustadz. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Gak bisa ditawar lagi, gak bisa. Bangun malam tahajud, bagus. Pagi duha, bagus. Qabliyah, ba'diyah, sangat bagus. Lalu kemudian habis sholat subuh, usahakan yang kita baca tadi. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falak sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai walaikahumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Setelah itu tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah itu tutup dengan sholawat, 9. Saya ulang sekali lagi. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falak sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah sekali sampai walaikahumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sholawat, 9. Bisa diulang lagi Pak Ustadz? Ulang aja videonya nanti. Habis maghrib. Karena awal malam ini, mulai tenggelam matahari sampai subuh, kita baca ini supaya dijaga Allah sampai subuh. Awal siang itu subuh. Maka dibaca habis subuh supaya dijaga sampai sore. Kalau kita baca Al-Fatihah, induknya Al-Quran. Dibaca Qul huwallah, 1 Qul huwallah sama dengan 1/3 Quran. Baca 3 kali seperti hatam Quran. Baca Qul falak dengan Qul binas 11 ayat untuk membuka tali simpul sihir. Jadi kalau ada orang nyantet, mengirim sihir, ngirim paket nggak apa-apa, terima aja. COD. Tapi sihir sekarang pakai COD juga. Namanya COD Black Magic. Maka kita baca 11 ayat pembuka simpulnya. Qul falak, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi fi sudurin nas, minal jinnati nas. Habis itu dibaca pangkal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah. Siapa yang baca pangkal Al-Baqarah sampai ujung Al-Baqarah, maka dijaga Allah dia di dalam tempat itu. Lalu kemudian baca ayat kursi. Abu Hurairah pernah menangkap pencuri. Saya tangkap kamu, saya bawa ke Nabi. Kata dia, jangan tangkap saya. Saya ajarkan kamu 1 ayat. Kalau kamu baca, maka kami tidak akan mengganggu. Setelah itu dia bilang, saya susah, miskin, gak ada makan, saya curi ini karena untuk makan. Dilepaskan. Besok Abu Hurairah cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam ada pencuri, aku tangkap. Kata dia, diajarkannya baca ini karena dia miskin, aku lepaskan. Kata Nabi, yang kau tangkap itu seumur hidupnya gak pernah betul ngomongnya, kecuali yang satu itu. Memangnya siapa itu ya Rasulullah? Yang kau tangkap tadi malam itu setan. Jadi kau baca ayat kursi, kata dia, kami nggak ganggu karena memang dia tidak ada yang bisa mengganggu kalau kau baca itu. Itulah mengapa kita baca ayat kursi. Kenapa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Karena puncak dari ibadah manusia adalah tasbih, puncak ibadah malaikat adalah tasbih,
Puncak ibadah di Makkah waktu tawaf adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lalu kemudian ditutup dengan sholawat. Apapun amal kita tak diterima kalau tidak dengan sholawat, maka ditutup dengan sholawat. Lalu kemudian setelah itu berdoalah apa saja yang mau diminta kepada Allah SWT. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Kayak pulang-pulang di dobon cucu nerong tukau. Kayak bahasa Minang, kau baan apa tamu alon tibo juga. Tak kepada Allah SWT. Allah tenangkan hati kita. Ketenangan tidak didapat dengan materi. Ketenangan hanya milik Allah. Allah turunkan ke hati kita, maka makin dekat kita kepada Allah. Falya'budu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta satu. Kau banyak beribadah, ku kasih kau dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, nanti perutmu dikenyangkan Allah. Enggak lama lagi insyaallah. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Kalau hati kau takut, amanah. Allah kasih aman. Satu materi, satu non materi. Yang materi lapar. Materi itu lapar. Isinya juga materi. Ini materi semua nih. Tapi ada satu lagi yang tak selesai dengan materi. Rasa takut, cemas, galau, ngeri. Orang kalau terlalu takut, darah tingginya naik, kolesterolnya naik, asam uratnya turun. Turun ke kaki. Maka untuk menghilangkan takut, kecemasan terlalu berlebihan, asam lambung, asam urat, darah tinggi, diabetes, maka ditenangkan. Menenangkannya dengan zikir. Tidak ada cara lain. Orang-orang yang tinggal di kota besar, metropolitan ingin mencari ketenangan. Maka banyak rumah-rumah ketenangan palsu. Night club, diskotik, karaoke, itu semuanya untuk mencari ketenangan. Akhirnya masuk ke sana, tenang. Besoknya mati. Overdosis. Maka obatnya tidak lain kembali kepada agama. Maka bersyukur sekali punya keluarga yang baik-baik, yang soleh-soleh. Jadi kita bisa terjaga saling mengingatkan. Ada apa-apa, kontak agen tunggal.